semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sama-sama ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Siapa sini ketua kelasnya, Nak? Saya, Bu. Tolong Nak maju ke depan, pimpin kawannya untuk berdoa sama-sama ya. Ya, Bu. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islam madina nabi Muhammadin nabi wa rasulah rabbi zidnil ilma warzuqni fahma wa amalan soleha. Amin. Silakan duduk, Nak. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Iya, Bu. Siapa yang gak hadir? Nggak ada, Bu. Baiklah, Ibu akan mengabsen. Dengar ini ya nama-namanya. Ya, Bu. Fauzia Pulungan, Hadir, Bu. Muhammad Rizky, Hadir, Bu. Nabila Sakib, Hadir, Bu. Kalisa. Hadir, Bu. Baiklah, nggak ada yang nggak hadirkan. Semuanya hadir anak-anak Ibu. Iya, Bu. Baiklah, Ibu akan membahas materi kita. Buka buku IPA ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Pembahasan kita tentang IPA tentang apa minggu kemarin? Tidak tahu, Bu. Tentang pertumbuhan. Sekarang kita membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Ibu udah mencatat di papan tulis perkembangbiakan makhluk hidup. Itulah judul materi kita hari ini. Perkembangbiakan makhluk hidup, paham? Paham, Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu tumbuh dan berkembang pada makhluk hidup. Tumbuh adalah proses pertumbuhan, ukuran dan jumlah sel. Proses pertumbuhan dan jumlah sel. Itu yang maksud dengan tumbuh. Sedangkan berkembang adalah proses pertumbuhan organ tubuh dan fungsinya menuju ke kedewasaan. Itu yang maksud dengan pertumbuhan. perkembangan. Paham? Paham, Bu. Baca ya bukunya. Iya, Bu. Di sini Ibu akan membahas tahap-tahap perkembangbiakan makhluk hidup. Tahap-tahapnya 1, masa balita, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia. Paham? Itulah tahap-tahap perkembangan makhluk Hidup. Baiklah, di sini gua akan menjelaskan pada masa balita. Masa balita adalah masa anak di bawah usia 5 tahun. Pada masa ini anak tumbuh dan berkembang sangat pesat. Saat baru lahir, kalian belum bisa melakukan apa-apa. Waktu usia sebulan, indera penglihatan dan pendengaran mulai berfungsi. Kalian sudah bisa melihat sinar dan mendengar suara. Itulah dimaksud dengan masa balita. Masa balita ini yaitu masa anak di bawah usia 5 tahun. Itulah dimaksud dengan masa balita di bawah usia 5 tahun ke bawah. Wah. Jadi, anak tumbuh dan berkembang sangat pesat. Di masa balita ini, anak berkembang sangat pesat, sangat cepat. Ini maksud dengan masa balita, sangat cepat. Saat baru lahir, kalian belum bisa melakukan apa-apa. Saat kita baru lahir, kita belum bisa melakukan apa-apa. Baru waktu usia sebulan, indera penglihatan dan pendengaran mulai berfungsi. Saat kita umur 1 bulan, indera penglihatan dan indera pendengaran mulai berfungsi, seperti bisa melihat sinar matahari, bisa mendengarkan suara-suara. Itu yang dimaksud dengan masa balita. Di sini mau akan membahas tentang masa remaja. Masa remaja adalah Masa remaja dikenal sebagai masa puber.
Pada masa puber terjadi perubahan fisik yang sangat kelihatan. Hormon-hormon seksual mulai berfungsi. Antara laki-laki dan perempuan mulai ada keterkaitan. Itulah maksud dengan masa remaja. Di sini Bu akan menjelaskan pada masa remaja puber. Puber pada masa remaja terdiri dari pubertas primer dan pubertas sekunder. Pubertas primer yaitu terdiri dengan mulai diproduksinya sel sperma atau testil, itu yang maksud dengan perubahan primer bagi laki-laki. Paham? Ditandai dengan mulai diproduksinya sel sperma dan testil bagi, paham, perubahan primer. Sedangkan perubahan sekunder dengan tumbuh jakun. Kalau perubahan primer bagi laki-laki yaitu tumbuhnya jakun, dada mulai melebar, suara mulai berat dan suara mulai lebat dan tumbuhnya rambut di area-area tertentu. Itu namanya dengan perubahan apa tadi? Perubahan sekunder bagi anak laki-laki. Tumbuhnya jakun. Di sini ada kan di sini bagi anak laki ada kan di sini yang apa itu yang bulat-bulat yang di sini kan, itulah yang maksud dengan jakun. Dada mulai melebar, suara mulai agak besar, itu yang maksud dengan itulah yang dimaksud dengan perubahan sekunder bagi anak laki-laki pada masa remaja. Paham? Paham, Bu. Sedangkan pada masa pada pubertas perempuan yang terjadi yaitu pada pubertas primer dengan mulai diproduksinya sel telur oleh ovarium. Paham? Paham, Bu. Sedangkan pada perubahan sekunder ditandai dengan tumbuhnya rambut di area tertentu, baru pinggul mulai melebar kalau anak udah masuk tahap remaja. Kalau udah remaja anak perempuan, pinggulnya mulai melebar dan payudaranya mulai membesar. Paham? Dan suaranya mulai halus. Itulah dimaksud dengan perubahan sekunder bagi anak perempuan. Paham kan apa itu masa remaja? Paham, Bu. Dan adanya mulai ada keterkaitan di antara keduanya. Paham kan? Paham, Bu. Sedangkan masa dewasa adalah masa dewasa antara tingkat lebih tinggi dari masa remaja. Masa ini terjadi pada usia sekitar 20 tahun. Pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangbiakan secara emosional. Masa ini terjadi pada usia dewasa. Orang akan berpikir untuk bekerja dan menikah. Pada masa dewasa ini yang terjadi yaitu tingkat pertumbuhan dan perkembangannya, tingkat emosionalnya sangat tinggi dan mulai berpikir, kalau kita udah dewasa pasti kita akan berpikir untuk bekerja, untuk mencari kehidupan. Pasti ada di pikiran kita untuk mencari kerja apa kalau udah ada di tahap masa dewasa. Paham? Dan ada kepikiran untuk menikah, itu yang maksud dengan masa dewasa. Di sini Bu akan menjelaskan masa lanjut usia. Masa lanjut usia disebut juga masa tua. Pada masa ini terjadi perubahan fungsi antara tubuh orang lanjut usia, mulai kehilangan kekuatan otot seperti lemah berjalan, susah bergerak, mudah sakit, daya tahan tubuh mulai berkurang, dan penglihatan mulai berkurang, dan pendengaran juga mulai berkurang pada masa lanjut usia. Itulah yang dimaksud dengan perkembangbiakan makhluk hidup. Paham? Paham, Bu. Oke. Ada sini lagi yang nggak ngerti apa yang Ibu jelaskan tentang perkembangbiakan makhluk hidup? Apa nak? Tentang Masa balita. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan pada masa balita. Pada masa balita ini yaitu berumur 5 tahun ke bawah, itu dimaksud dengan masa balita. Paham? Paham, Bu. Anak tumbuh dan berkembang sangat pesat. Anak bertumbuh secara cepat, itu yang dimaksud dengan pesat kan? Paham? Paham, Bu. Saat baru lahir, kalian belum bisa melakukan apa-apa.
Kalau kita baru lahir masih bayi, belum bisa melakukan apa-apa. Saat berumur 1 bulan baru bisa melihat dan mendengar. Baru bisa menggunakan indera melihat dan mendengar. Seperti mendengar suara-suara kan? Ya, Bu. Dan mulai melihat sinar matahari. Itu yang maksud dengan tahap balita, paham? Paham, Bu. Ada lagi yang nggak ngerti? Nggak ada, Bu. Oke, di sini Bu akan memberikan soal kepada anak-anak Ibu. Coba jelaskan. Di sini Bu akan tanya jawab sama siapa yang tahu ya. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Siapa dapat tunjuk tangan? Apa, Nak? Tumbuh adalah proses pertumbuhan ukuran dan jumlah sel. Sedangkan berkembang adalah proses perubahan organ tubuh dan fungsinya menuju kedewasaan. Bagus, tepuk tangan Pak Taman. Itulah yang maksud dengan tumbuh dan berkembang. Di sini Ibu akan memberikan tugas di rumah untuk anak-anak Ibu. Coba jelaskan apa-apa saja tahap-tahap perkembangan makhluk hidup. Yang Ibu jelaskan yang ini ya, tahap balita, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Itulah PR kalian di rumah. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya Ibu, ada baiknya kita bernyanyi ya sama-sama mengakhiri pembelajaran kita. Siapa sini mewakili temannya untuk bernyanyi di depan? Nabila, maju Nak. Kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuknya. Oke, silakan ditanya Nak. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu mempunyai pesan dan kesan, yaitu semoga yang Ibu bahas hari ini bermanfaat bagi anak-anak Ibu. Semoga tetap dibaca ya bukunya. Ya, Bu. Di rumah PR-nya dikerjakan ya biar Ibu nilai minggu depan. Oke, di sini Ibu akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah-salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.